Baik, masih bersama saya Vian Hannes Hokage Andrestia. Berikutnya di sesi kedua, yang setelah tadi kita berusaha memberikan tips mengenai cara cepat agar judulmu di-ACC oleh dosen pembimbing. Berikutnya yang tidak kalah banyak ditanyakan mahasiswa di Instagram kami ialah bagaimana sih tips mudah dalam menentukan ide judul atau tema penelitian, ya. Banyak yang sudah mampu membuat judul, tapi banyak juga yang bingung atau buntu dalam menentukan ide atau judul atau tema penelitian. Oke, langsung aja kita berikan tips. Tidak banyak, saya hanya menyampaikan 3 tips saja, ya. 3 tips sederhana dari saya untuk kalian agar mudah melahirkan ide-ide yang nanti menjadi embrio penelitian kalian. Yang pertama nih, yang pertama, pahami dulu apa bidang kajian yang menjadi passion kalian. Ya, saya ulangi lagi, pahami bidang kajian yang menjadi passion kalian. Maksudnya gini, contoh misalnya anak atau mahasiswa akhir prodi pendidikan misalnya, ya. Di prodi pendidikan banyak mata kuliah nih. Nah, mata kuliah apa sih yang paling kalian sukai itu? Mata kuliah apa sih yang kalian itu paling enjoy, paling menikmati? Jadi ketika mau kuliah itu, ketika mau ada mata kuliah yang kamu suka itu, kamu itu sejak mulai bangun itu sudah pikiran sudah ada di kampus saja itu. Jadi sudah tidak sabar ingin kuliah. Memang tidak semua mata kuliah, pasti hanya beberapa mata kuliah yang kalian menjadi mata kuliah idola, ya. Banyak faktor, mungkin dosennya, mungkin memang mata kuliahnya itu sesuai dengan karakter kalian, ya. Mungkin kalian juga sudah memplanning masa depanmu melalui mata kuliah tersebut, ya, no problem, ya. Itu penting sekali. Jadi hubungannya dengan ide penelitian ini sangat penting. Mengapa? Karena kalau kamu mengerjakan skripsi dengan bidang yang kalian sukai, itu lebih enjoy. Kalian mengerjakan skripsi itu tidak ada beban, karena kalian mengerjakan sesuatu yang kalian sukai. Di samping itu, untuk pemahaman dan penguasaan teori, kalian lebih paham, karena mata kuliah yang kalian sukai itu otomatis kalian lebih mengerti teorinya, lebih mengerti substansinya daripada mata kuliah lain yang kurang kalian sukai. Jadi hubungkan skripsimu, idemu penelitian, judulmu, temamu dengan mata kuliah atau bidang yang menjadi passion antum. Yang kedua, yaitu perbanyaklah membaca referensi, ya. Jadi tips pertama tadi, kalian sudah memahami tentang apa yang kalian sukai, ya, passionmu. Setelah kamu sudah mengidentifikasi, oh, saya akan meneliti dengan mengaitkan mata kuliah, misalnya mata kuliah matematika. Nah, jadi nanti kalian baca referensi tentang penelitian terdahulu yang berkenaan dengan matematika itu, yang relevan dengan prodimu. Ya, saatnya untuk melangkahkan kakimu ke perpustakaan, membaca jurnal, membaca skripsi, membaca apapun itu, dan juga saatnya memainkan gadgetmu berselancar di Google untuk mencari jurnal online, membaca skripsi online. Karena apa? Karena begini, kalian sudah memahami passion yang kalian sukai, yang mau menjadi ide penelitianmu. Berikutnya, kamu harus menemukan contoh-contoh skripsi, contoh-contoh jurnal terkait bidang yang kamu kaji, biar kamu tidak bingung. Bahkan menurut saya, kamu tidak masalah misalnya mau melanjutkan dari penelitian terdahulu yang sudah ada. Itu bukan plagiasi. Misalnya kakak kelasmu, ya, meneliti tentang pengaruh metode belajar berbasis online terhadap kualitas pembelajaran, ya. Ternyata hasilnya ada pengaruh. Nah, kemudian kalian melanjutkan penelitiannya itu dengan menerapkan di sekolah.
misalnya menggunakan uji beda ya. Jadi seperti ini judulnya, misalnya studi komparasi kualitas pembelajaran siswa antara yang menggunakan media berbasis online dengan media berbasis offline. Nah, itu melanjutkan, bukan plagiasi. Dalam dalam bidang sosial itu tidak masalah, ya bukan plagiasi. Mengapa? Karena bagi saya itu juga merupakan usaha untuk menyempurnakan suatu ilmu pengetahuan, ya. Banyak jurnal, banyak skripsi, tesis, disertasi itu yang memiliki celah, artinya perlu disempurnakan. Jadi riset-risetnya itu belum final. Nah, itulah celah yang harus kita manfaatkan, ya. Kita kembangkan, kita lanjutkan itu. Tentu dengan ini ya, dengan usaha kita sendiri ya, dengan kutipan yang bagus. Jangan copy paste, jangan kalian mengedit sebagian, hanya judulnya diedit kemudian isinya sama. Tidak seperti itu kejahatan akademik, beda ya. Jadi kita boleh melanjutkan karya terdahulu dengan karya kita ya. Paham maksud saya ya? Oke. Jadi itu tadi tips kedua ya. Tips yang kedua yang sangat penting ya, memperbanyak membaca referensi. Karena kalau kita sudah tahu passion kita di mana, di mata kuliah apa, di bidang apa yang menjadi kesukaan kita, maka langkah selanjutnya ialah kita memperbanyak membaca referensi. Ya, membuka referensi yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan tema yang mau kita kaji ya. Ingat ya, kita bisa melanjutkan penelitian, kita bisa mengembangkan penelitian, kita bisa menyempurnakan ilmu pengetahuan yang sudah ada ya. Bukan plagiasi, jangan takut karena saya sudah paham, kalian pasti bisa membedakan mana yang plagiasi, mana yang menyempurnakan. Oke. Berikutnya, yang terakhir nih. Jadi saya cuma punya 3 tips agar kalian kaya ide ya. Tips ketiga ya. Tips ketiga itu seringlah sharing dan konsultasi. Dengan siapa saja? Dengan pihak-pihak yang kalian rasa pihak itu mampu membantu menemukan ide saya. Contoh dengan teman kos, dengan teman sekelas, dengan kakak kelas yang sudah pernah mengerjakan skripsi, atau dengan siapapun, dan juga dengan dosen pembimbing tentunya ya. Kalian sudah mendapat dosen pembimbing, nah saatnya kalian memaksimalkannya itu. Jangan sungkan, jangan ragu bertanya ke dosen pembimbing ya, kalian akan diarahkan itu pasti. Buatlah list judul sebanyak mungkin yang sudah kalian pahami masalah yang mau dikaji, sodorkan itu ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing pun akan membantu yang menurut dosen pembimbing, ini loh judul yang masuk itu, ini loh judul yang tepat itu, ini loh yang bagus itu, seperti itu. Dan tentu saja dengan memperhatikan kemampuan kalian. Kalau kalian passionnya mampu di kuantitatif dan mau sodor kuantitatif tidak masalah. Tapi kalau kalian ingin basicnya kualitatif, kemudian mau nekat ke kuantitatif, ya silakan dikomunikasikan baik dengan dospem ya. Ingat ya, komunikasi tetap menjadi kunci utama dalam karir skripsimu ya. Komunikasi itu sangat penting ya. Bahkan ketika kalian sudah menjadi profesor, komunikasi itu sangat penting ya. Demikian yang dapat saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan sungkan juga untuk komentar di Instagram jika ada hal yang ingin ditanyakan ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.